Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Ustadz Suarsono. Alhamdulillah. Kita baru saja dihebohkan oleh sebuah peristiwa yang menjadi berita heboh di Indonesia, yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara. Ya. Nah, sebagian pihak melihat prosesnya sangat cepat, dan sebagian analis mengatakan bahwa ada kemiripan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi potensial undang-undang ini akan digugat ke MK. Nah, terlepas dari itu sebenarnya apakah Indonesia ini butuh ibu kota baru sebenarnya ini, San? Nah, ini seperti apa? Ya, saya kira memang wacana tentang pindahnya ibu kota ini kalau kita sikapi dengan cermat memang aneh, lucu, terburu-buru, dan tampaknya justru ingin supaya publik itu nggak banyak ngerti, tetapi bisa mengeruk APBN itu. Oh. Ya, karena ternyata beberapa hari yang lalu setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara itu disahkan jadi undang-undang, dan itu pun prosesnya sangat cepat, melalui ketua DPR-nya siapa, Puan Maharani itu langsung ketok saja sama seperti apa Cipta Kerja itu. Dan setelah itu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, langsung mengatakan, oh ini kita akan menggunakan uang pemulihan ekonomi, ya, dan dalam jumlah yang banyak, ratusan juta, ratusan triliun. Nah, kalau seperti ini jadinya, terus rakyat dapat apa? Gitu kan? Loh, apakah tidak perlu ibu kota? Ibu kota. Kalau gambarannya seperti di Malaysia, ya. Itu perencanaannya panjang, disurvei, ada pertanyaan ke publik dengan baik, tidak buru-buru dan lain sebagainya. Juga bukan dari satu hutan belantara kemudian disulap. Itu kan banyak kubangan-kubangan batu bara kan, itu kan. Tidak seperti itu. Ya, butuh kita batu bara karena kenyataannya kota yang ada di Jakarta ini memang mengalami degradasi tanah, ya, penurunan tanah, dan juga ancaman dari rob, ya, sekalipun Anies Baswedan sebagai gubernur ini sudah bisa mengatasi banjir, ya, itu yang saya kira. Jadi unsur ketergesa-gesaan ini kalau di dalam teori leadership apa yang sebenarnya penting dibenahi ini? Karena kan apapun undang-undang kalau kemudian pimpinan DPR termasuk presiden itu mampu secara katakanlah gradual melihat ini kan problem leadership. Artinya generasi muda bisa ambil pelajaran apa ini dalam soal kepemimpinan yang seperti ini? Saya kira pertanyaannya perlu diluruskan. Ya, ini bukan apa yang penting dibenahi dari pemerintahan Jokowi ini, tetapi ada apa di balik itu? Ya, kenapa sih Jokowi ini buru-buru gitu? Apa yang menjadi masalah? Ya kan? Kita kan lihat juga ternyata orang ketua-ketua suku atau orang-orang yang ada di Penasir Pajam Utara, PPU itu, Pasir, ya, itu ternyata nggak diajak bicara, ya, dan lain sebagainya. Ada apa? Ternyata dalam berbagai media sudah disebutkan, oh ini adalah proyek untuk membangkitkan tenaga listrik yang ada di mana itu supaya bisa dipakai. Yang kedua, yang saya agak ngeri adalah bahwa ini kan ternyata proyek ini yang dulunya semangatnya itu paru-paru antara APBN atau uang negara dengan investor, ternyata kan tidak ada investor yang masuk. Ya, tidak ada siapa yang mau. Nah, mungkin saja investor itu bisa membantu, ya, membangun gedung, membangun jalan dan lain sebagainya. Tetapi mungkin yang sangat diminta oleh investor itu bukan mendapatkan keuntungan dari apa proyek yang dia kerjakan, tapi dia minta yang di Jakarta, gitu loh. Ya, itu problemnya. Jadi yang patut, kenapa buru-buru? Ini bukan berarti orang bodoh semua yang ada di situ, enggak, ya kan? Kelihatan bodoh saja, menurut saya itu, ya, enggak bodoh-bodoh gitu, tapi kelihatan bodoh. Kenapa? Karena ada kepentingan di balik itu, ya. Jadi itu mengapa semuanya serba terburu-buru. Mungkin juga karena masa kerjanya Jokowi juga sedang akan berakhir. Kemudian dia mungkin perlu balas budi kepada investor yang dulu nanam untuk dia atau apa. Nah, ini yang akhirnya yang dikorbankan itu adalah rakyat. Ya. Jadi ada sebuah hal yang kemudian tidak terlihat oleh rakyat, tapi itu menjadi faktor pendorong, ya.
kebijakan ini dikeluarkan dengan begitu cepatnya, itu kan luar biasa kan. Kalau cepat misalnya untuk penanganan kemiskinan kan asik banget tuh misalnya. Ya sekian triliun tuh penanggulangan orang miskin kan, kita data terakhir tuh menyebutkan 27,54 juta penduduk kita yang miskin. Nah, tapi ada satu hal yang menarik kan. Tadi kaitan dengan minimnya investor yang akan masuk. Nah, ini analis juga mengatakan itu. Nah, bagaimana pandangan Ustadz? Karena pada 2022 di Indonesia maupun dunia itu orang akan concern membangun kekuatan ekonomi lewat digitalisasi, dunia digital. Artinya infrastruktur itu kan hampir kurang diperlukan. Contoh ketika PPKM dilakukan, apa arti sebuah gedung-gedung tinggi itu ketika mahasiswa ternyata dia cukup belajar dengan cara online. Nah, ekonomi juga akan ke sana. Nah, ini kira-kira kalkulasi apa yang kemudian membuat optimis ini kebijakan bahwa harus ada ibu kota baru itu? Dugaan saya bahkan lebih dari itu, ya. Bahkan mungkin rezim Jokowi ini seandainya pun ibu kota baru itu mangkrak, ya ganti pemerintahan yang kemungkinan tidak akan melanjutkan itu, mereka tampaknya tidak peduli. Itu masalahnya, ya. Apalagi kalau dilihat perkembangan dari tren digitalisasi dari pekerja, siswa dan lain sebagainya. Betul. Ya itu siapa yang mau tinggal di sana dengan infrastruktur teknologi informasi yang saya yakin nggak mungkin bisa gitu loh. Nah, tapi saya kira sebagai konsekuensi ya, ini juga sudah dinyatakan di media juga gitu. Sudah jadi undang-undang, kan ada aturan juga. Bahkan kalau tidak salah di Undang-Undang Dasar itu ibu kota itu menjadi ibu kota pemerintahan. Jadi Jokowi ini mestinya harus segera pindah ke Kalimantan Timur, ngantor di sana gitu loh. Ya, banjirnya sudah pindah, ya enggak? Ini sudah cocok kalau dia segera pindah itu. Ya, kita malah bersyukur Jakarta lebih aman, lebih damai saya kira. Artinya konsekuensinya mestinya dikasih keteladanan lebih dahulu ada di sana seorang presiden. Iya, presidennya, mungkin juga DPR-nya. DPR-nya juga kan mengaminkan semua kecuali dari PKS itu, ya kan? Ya sanalah, gitu kan? Ngapain juga kan? Ini bukan ibu kota negara jadinya Jakarta nantinya itu kan? Mungkin ibu kota bisnis, mungkin kota bisnis atau kota metropolis apa gitu kan? Tapi bukan ibu kota negara. Nah, ya inilah nasibnya bangsa Indonesia ini. Ya, ketika sebuah pilpres bergantung pada modal dan para pemodal itu pada akhirnya nagih. Ya, saya sudah keluar biaya sekian, saya perlu dapat proyek ini, dulu Anda saya jadikan ini. Nah, sekarang gantian semua proyek yang milik negara itu harus gua yang ambil dan rakyat betul-betul diabaikan dalam konteks ini. Betul. Dan memang sudah lama dikoreksi ataupun dianalis oleh para pengamat bahwa biaya politik kita, demokrasi kita ini sangat mahal, tapi kemudian dengan biaya yang mahal itu ya seperti kemudian hari ini bisa kita saksikan sama-sama, rakyat tidak mendapatkan apa yang harusnya undang-undang memberikan jaminan kepada kesejahteraan rakyat itu. Bahkan menurut saya rakyat itu bukan hanya tidak dapat apa-apa, tetapi rakyat itu juga pada akhirnya terjerumus ke dalam materialisme itu, ya kan? Karena rakyat dalam kondisi miskin tadi seperti dikatakan 27 juta, ya 27,4 juta itu dalam kondisi miskin, dan kalau itu dikasih serangan fajar ya 500.000 itu dia akan pasti biasanya ya akan memilih siapa yang ngasih itu. Itu kan menjadikan dia pertaruhkan selama 5 tahun bahkan lebih ya hanya untuk uang 500.000 itu. Dan inilah jadinya. Ya, pemerintahannya hanya seperti ini, gitu kan? Dalam pertumbuhan ekonomi masa periodenya Jokowi ini ya paling tidak bertumbuh ekonomi di Indonesia itu. Tapi kan juga orang sudah melihat itu ya 2024. Ini kan sudah 2022. Apakah mungkin dalam sisa rentang waktu yang ada ini ya progres maksimal lah, kita nggak usah bicara tentang ibu kotanya jadi nih. Progres maksimal kira-kira seperti apa dalam ya kalau waktu kita melihat mungkin apakah akan ada progres maksimal, saya kira agak berat juga karena APBN 2022 ini ya kan program pemulihannya kan sudah maunya kan sudah dipakai untuk ibu kota baru itu.
bahkan mungkin dari Menteri Ketenagakerjaan atau apa juga anggarannya akan disudut ke sana karena butuh infrastruktur yang besar ya. Besar. Terus yang ketiga, ini kan proyek kereta api Jakarta Bandung ini kan cenderung mangkrak ya kan, dan butuh tambahan APBN yang juga besar. APBN yang tersisa untuk rakyat itu berapa? Kalau misalnya itu juga sudah mulai membayar beban bunga pinjaman, itu saja sudah utang lagi gitu loh. Luar biasa. Jadi nggak usah berharap deh, nggak usah berharap. Yang kita harapkan nanti itu adalah adanya pemerintahan baru yang memang untuk bekerja untuk rakyat, bukan untuk oligarki. Luar biasa. Jadi pada akhirnya kita bisa melihat bahwa sebuah kebijakan yang tidak didasari oleh kapasitas kepemimpinan yang memang memiliki kecintaan, perhatian, dan pembelaan terhadap rakyat, pada akhirnya dia akan menjadi alat-alat kepentingan tertentu, ya sekarang bahasanya sudah umum, oligarki. Dan ini memberikan satu bentangan pelajaran bagi generasi muda bahwa bangsa Indonesia butuh sekali pemimpin-pemimpin masa depan yang mengerti, berani, dan memang menjadikan Indonesia sebagai cara dia beramal soleh dengan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Ustadz Suarsono atas waktunya. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.